Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Benje pohwalone Yesus Kristus i Maria Safse Jewica. Sebagaimana yang kita bisa saksikan sendiri dengan semakin berseliweran paus-paus Protestan di dunia maya ini, orang Katolik semakin Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Laudetur Yesus Kristus, benje pohwalone Yesus Kristus. Sebagaimana kita ketahui, Protestantisme yang semakin kesini semakin kesana diwakili oleh beberapa paus mereka yang terus-menerus merepetisi kebingungan abad ke-16, berusaha untuk membela diri meskipun sambil membelah diri melawan ajaran gereja Katolik. Sebuah cita-cita yang dilakukan oleh orang-orang Katolik pada abad ke-16 yang meskipun sudah dianatema tentu saja tidak bisa dihilangkan karena dosa-dosa manusia. Jadi Protestantisme akan tetap bertumbuh subur seperti lalang yang dibiarkan tumbuh bersama gandum sampai pada saat panen. Karena itu kita harus bersyukur bahwa Protestantisme tetap ada supaya menjadi batu asa bagi iman orang-orang Katolik. Yang so kuat jadi Katolik masuk Protestan, ada paus banyak. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk berterima kasih kepada videonya Paus Albert Rumampuk, salah seorang paus Protestan yang getol melawan ajaran-ajaran gereja Katolik dan tidak peduli dengan Protestan manapun asal bukan Katolik, untuk menggolkan doktrin-doktrin inovasi Protestan yang sudah dianatema oleh gereja Katolik secara resmi. Saya tetap menunggu sampai sekarang. Kalau memang Protestan benar, silahkan buat konsili dan anatema ajaran gereja Katolik. Kalau memang tidak bisa, berarti gereja Katolik hanya menganggap itu hanya garuk-garukan dan bisa by common sense orang bisa tahu siapa sebenarnya yang keliru di sini. Nah, gereja hanya satu saja dan asumsi Protestan bermasalah besar. Kristus tidak mungkin salah. Jadi Kristus tidak mungkin mendirikan gereja yang bisa salah. Itu hanya gereja Protestan saja yang didirikan oleh manusia-manusia, pasti banyak kesalahan. Ya. Jadi beruntung bahwa Anda masih mau menerima banyak ajaran-ajaran Katolik. Ya. Meskipun konsili Nicea juga kamu pilih ambil kredonya, buang kanonnya. Ya. Jadi orang Katolik paham bahwa memang Protestantisme itu heresi. Ya. Jadi orang Katolik yang paham akan terus menghargai heresi Anda, karena itu kan kehendak bebas itu bisa memilih dari mana-mana saja. Tapi orang Katolik tetap berdoa mengharapkan agar adanya kerendahan hati di kalangan Protestan untuk dengan serius memperdalam sejarah gereja dan konsekuensinya berhenti menjadi heretik. Pilih-pilih kan, ajaran pilih-pilih, karena merasa lebih tahu kitab suci daripada kekristenan selama 1500 tahun kan. Nah, supaya jangan memperpanjang kata lagi, mari kita lihat poin-poin penyangkalan dari heresi Protestantisme yang diwakili oleh Paus Albert Rumampuk, yang sampai sekarang saya tidak tahu dia ini Protestan varian apa ya, yang terus menyerukan seruan-seruan anti-Katolik. Oke, mari kita lihat. Jadi videonya berjudul Purgatorium adalah penghinaan terhadap Kristus. Ya, Purgatorium adalah penghinaan terhadap Kristus. Purgatorium penghinaan terhadap Kristus. Mari kita lihat. Jadi pokok-pokok gagasan dalam video Paus Rumampuk ini sebagai berikut, saya catat ya. Yang pertama, sola fide. Ya, videonya membahas konsep hanya iman sebagai prinsip utama reformasi Protestan yang menyatakan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu tambahan perbuatan baik atau sakramen seperti dalam ajaran Katolik. Kelirunya Protestan di situ. Kalau mau bilang sola fide, ya sola fide. Jangan tambah lagi tanpa perlu tambahan lain. Itu sudah tidak sola fide lagi.
Kalau Anda hanya segera mengatakan sola fide, oke, orang Katolik juga akan terima sola fide. Tapi kamu punya tambahan tanpa perlu perbuatan baik atau sakramen seperti yang ajaran Katolik, itu Anda menentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ketika Anda mengatakan tanpa perlu, itu Anda mengangkat diri menjadi Tuhan, melarang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Protestan ini bahkan mengangkat dirinya sebagai Roh Kudus, mensubstitusi, mungkin karena pengaruh teori penal substitusinya. Jadi Yesus menggantikan mereka untuk mati di salib, mereka menggantikan Roh Kudus untuk mereformasi gereja. Protestan terlalu percaya dirilah, tahu diri sedikitlah, baru muncul abad ke-16 sok tahu tentang kekristenan itu. It doesn't make sense, ya. Sola fide adalah doktrin inovasi Protestan, karena semua orang tahu bahwa Protestan baru muncul abad ke-16. Ketemu Yesusnya kapan, Albert? Ketemu para rasulnya kapan sehingga kau mati-matian sola fide, gitu. Itu pertanyaan dari saya sebagai orang Katolik. Poin yang kedua, kritik terhadap Katolik dan magisterium. Paus Rumampuk menyoroti perubahan dalam ajaran Gereja Katolik Roma, khususnya dalam menanggapi kritik Martin Luther, serta mempertanyakan otoritas magisterium yang dianggap bisa salah. Kesimpulannya, Paus Rumampuk tidak bisa salah atau bukan? Paus Rumampuk tidak bisa salah, kan? Rumampuk dapat karunia infalibilitas dari Hong Kong atau Jerman. Bisa tunjukkan dokumen pemberian infalibilitasnya Paus Rumampuk, atau minimal 3 paus yang sekarang tidak pernah ada penggantinya itu. Paus kekal, yaitu Paus Luther, Paus Calvin, dan Paus Zwingli. Sudah ditambah lagi dengan beberapa tambahan Paus Ellen G. White, Joseph Smith, Paus siapa lagi, Paus NDM, DN, dan terakhir Paus Rumampuk. Ya. Poin yang ketiga adalah sola scriptura. Tong kosong ini. Sola scriptura itu nonsens. Sola scriptura, penegasan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam iman Kristen. Kalau begitu jangan pakai sola scriptura dong, itu kata salah. Kamu ini saking bernafsunya untuk menolak gereja Katolik, pilih salah-salah kata. Sola scriptura bukan artinya Alkitab otoritas tertinggi, ya. Itu bukan artinya sola scriptura. Pilih ungkapan lain. Hapus sudah itu sola scriptura. Paus Protestan ini menolak pandangan bahwa tradisi atau magisterium gereja Katolik memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada kitab suci. Ya, sebenarnya maksudnya tradisi atau magisterium Protestan yang lebih tinggi dari Alkitab. Ya, seperti Paus Albert Rumampuk sekarang, kan. Jadi kalau tolak tradisi gereja Katolik, ya kamu harus buat magisterium sendiri, kan. Terakhir jadinya magisterium Protestan varian A, magisterium Protestan varian B, magisterium Protestan varian C. Kira-kira kalau besok saya mau keluar ke Protestan, saya pilih yang mana? Dan masing-masing jelaskan kepada saya kenapa itu benar, meskipun baru muncul abad ke-16. Apakah ada wahyu baru di abad ke-16? Begitu. Nah, itu kan cita-cita Protestan. Cita-cita Protestan adalah menolak taat dan berjuang untuk setara. Persis seperti yang dilakukan oleh malaikat yang jatuh itu, bukan? Menolak taat kepada Tuhan dan berjuang untuk setara dengan Tuhan. Protestan tahu yang seperti ini atau tidak? Ya. Tidak mau taat kepada Tuhan dan mau setara dengan Tuhan. Itu malaikat yang jatuh. Protestan tiru lurus-lurus. Pikirkan baik-baik. Ini bukan insult. Ya. Ini bukan insult. Itu kenyataan. Yang keempat, poin keempat, penolakan terhadap purgatorium. Dokumen menentang video ini menentang doktrin Katolik tentang api penyucian purgatorium dengan alasan bahwa penebusan Kristus di kayu salib sudah cukup untuk menghapus semua dosa manusia, baik besar maupun kecil. Ini alasan dikemukakan oleh paus-paus Protestan. Ini kamu angkat diri dari paus sejak kapan? Kamu punya alasan sendiri, kan, untuk menolak. Nah, masalahnya adalah purgatorium itu ada dalam kekristenan. Kamu menolak dengan alasan, ya boleh-boleh saja, kan. Makanya kamu disebut heretik, karena kamu tidak ikut lagi tradisi, kamu ikut diri sendiri. Yang mau kamu sembah itu Tuhan atau diri kamu sendiri. Ya, Protestan itu kan favor dengan Santo Agustinus, kan. Dia tanya Paus Protestan siapa yang setelah baca karya Agustinus mendoakan Santa Monica supaya selamat dari supaya bebas dari jiwanya, selamat dari api penyucian. Paus Protestan siapa yang berdoa seperti itu? Atau sekalian buang Agustinus karena mengajarkan heresi. Protestan namanya tidak konsisten, kan. Ya. Jadi artinya jelas purgatorium ada atau tidak. Purgatorium itu ada dan Protestan tolak, ya, kan. Tidak mungkin kamu menolak sesuatu yang tidak ada, bukan? Tidak mungkin kamu menolak sesuatu yang tidak ada. Karena kamu menolak otoritas, ya konsekuensinya kalian jadi heretik.
pilih-pilih berdasarkan kriteria sendiri dengan postulasi pada kitab suci. Ketika Anda menetapkan bahwa ini dari kitab suci, tidak ada satu setan dua binatang pun yang bisa menggugat tafsiran pribadi Anda. Bukankah begitu Albert Lumampu? Saya sarankan untuk baca Commonitorium dari Santo Vincentius Leris, ditulis sebelum Protestan muncul ke muka bumi, begitu, abad ke-5, ya, kalau mau tahu, ya. Karena Anda hanya mau menggolkan bidat Anda bisa apel kepada kitab suci dan mengabaikan otoritas lainnya. Apakah kitab suci bisa mengatakan saya tidak boleh ditafsirkan seperti itu, atau kamu sedang salah menafsirkan saya? Tidak ada. Jadi sola scriptura sebenarnya itulah yang diinginkan oleh Protestan, karena dengan demikian mereka bebas memanipulasi Alkitab untuk kehendak mereka. Apapun yang terpikirkan oleh heresi Protestan, bisa cari ayatnya dan selesai. Literari apapun yang kamu pikirkan, bisa cari ayatnya dalam kitab suci, ya. Saya tantang kamu, mau pikir dosa apa sih, kamu bisa cari ayatnya di kitab suci dan lakukan dosa itu sekarang juga. Makanya itu kita butuh otoritas, bukan butuh Alkitab. Butuh gerejanya, bukan butuh Alkitab. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan Alkitab sekali lagi. Jadi yang Alkitab merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran, itu hanya inovasi doktrin Protestan yang mati-matian menolak tradisi gereja Katolik dan dengan demikian menciptakan tradisi kekristenan versi kontemporer. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa Albert Lumampu sedang benar dalam mengajar? Hanya dengan merefer, mungkin kita bisa bilang dia benar hanya dengan merefer pada tradisi Protestan. Jadi semua orang Protestan akan bilang, ya Albert Lumampu benar, karena memang dari segi tradisi Protestan. Jadi dengan demikian Alkitab saya tidak butuh tradisi Protestan untuk menegaskan, untuk membenarkan tafsiran Albert Lumampu, bukan? Nah, datang ke tafsiran tradisi Ortodoks lagi, Protestan pun tidak benar apa-apa, ya kan? Nah, jadi Alkitab tetap membutuhkan tafsiran dalam konteks tradisi, bukan Albert Lumampu. Jadi Anda sedang menafsirkan ayat-ayat tertentu dengan tradisi Protestan. Masalahnya adalah tradisi Protestan baru diinovasi oleh orang-orang Katolik yang membangkang. So, tidak mungkin kekristenan sejati datang dari para pembangkang. It doesn't make sense, ya. Jadi, yang poin kelima, Paus Albert menganalisis ayat-ayat Alkitab. Jadi penulis si Paus ini menggunakan berbagai ayat Alkitab seperti Yohanes 19:30, Tetelestai sudah selesai, 1 Yohanes bab 1 ayat 7, 1 Petrus bab 3 ayat 18 dan Roma bab 8 ayat 1 untuk mendukung argumennya bahwa tidak ada kebutuhan akan penyucian tambahan setelah kematian. Ya, saya hanya tanya saja, rasul siapa yang mengajarkan seperti itu dan bapak gereja siapa? Coba cari pendukung bapak gereja, mereka itu lebih dekat dengan kitab suci. Kamu pikir baru orang Protestan yang baca kitab suci secara mendalam, kan? Aneh. Orang sudah baca kitab suci 1500 tahun dan percaya adanya purgatorium. Protestan datang gara-gara sola fide mau buang semua. Bahkan kitab suci saja dibuang, kehidupan membara juga dibuang, sakramen juga dibuang. Itu buang saja Protestan. Dan semua orang bisa menganalisis kitab suci, ya. Saya bisa pilih Zuma, Rifa, Nandar, atau Bart Ehrman, atau siapa, PSBN, ya, Joshua Teu. Semuanya tidak bisa salah, bukan menurut Protestan. Atau sebaliknya, semuanya bisa salah. Ya, jadi Lumampu silahkan beri saya pilihan. Kenapa Lumampu benar? Zuma, Agustinus, Hieronymus, Rifa, Nandar, Bart Ehrman, Paus Gregorius Agung, Thomas Aquinas, semuanya salah. Lumampu yang benar. Apa kriterianya? Poin yang keenam itu kontradiksi dalam argumen Katolik menurut si Paus Lumampu. Videonya mengkritik pandangan bahwa penebusan Kristus sempurna tetapi masih membutuhkan penyucian di purgatorium yang dianggap sebagai kontradiksi logis. Ya, kamu anggap itu kontradiksi logis, ya. Memang yang kelihatan kontradiksi belum tentu kontradiksi kalau belum dipahami sebagaimana mestinya. Seperti Lumampu yang akan mati-matian membela Trinitas, yang memang kelihatan kontradiksi karena pada pandangan pertama tidak mungkin satu sekaligus tiga, satu ya satu, tiga ya tiga. Tapi saya yakin Albert Lumampu akan berjungkir balik untuk menjelaskan kepada teman-teman kerja Islam yang melihatnya sebagai kontradiksi interminis, ya. Jadi kalau kamu menerima kontradiksi pada pandangan pertama untuk purgatorium dan penyaliban Kristus, kenapa Anda tidak mau mendengarkan penjelasan gereja Katolik yang telah dengan setia menjaga ajaran
yang diwariskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sampai kamu bisa copy dan putar balik sekehendak hati. Ya. Dan yang ketujuh, poin yang ketujuh itu seruannya untuk konsistensi. Jadi menurut Paus ini, dia menantang pihak yang mendukung purgatorium, ya silahkan nantang Agustinus. Agustinus mendukung purgatorium untuk memilih antara menerima penebusan Kristus sebagai sempurna atau tetap mempertahankan purgatorium, tetapi tidak keduanya sekaligus. Ya, Protestan tolong konsistensi ya. Kalian itu heretik. Ya. Coba pakai standar yang satu sekali untuk selamanya. Kamu itu kutu loncat. Kita omong ini kamu akan lari ke sana. Kita omong di sini kamu akan lari ke sana. Mau contoh. Soal coba, kenapa Protestan bisa jilat-jilat Martin Luther dan Jerome soal kanon, tapi injak-injak mereka soal perpetual virginity. Begini juga mau omong konsistensi. Mau tak pertanyakan konsistensi Katolik. Coba kenapa kamu loncat-loncat jadi kutu loncat. Jadi kanon kamu ambil Martin Luther dan Jerome. Begitu perpetual virginity, somtoy memang ide Martin Luther dan ini apa kan? Ya, jadi mau omong konsistensi, Protestan tolong konsistensi dong. Protestan ini Tuhan, kau pilih suka-suka. Protestan rumampuk maksudnya. Dan poin yang ke-8, dia berencana untuk membantah ayat-ayat Katolik, membantah pakai orang pembuku sama. Setelah menyampaikan argumentasinya, Paus ini berencana untuk membantah ayat-ayat yang sering digunakan untuk mendukung purgatorium, seperti 2 Makabe, Korintus, dan Matius. Ya, ditunggu versi heretik dari tafsiran tersebut akan memperkaya varian heretik di muka bumi ini. Oh ya, jangan lupa tegaskan bahwa tafsiran apapun asal bukan dari Katolik pasti benar. Ya, nanti tegaskan begitu ya. Pokoknya mau tafsir bagaimanapun, yang penting jangan tafsirkan secara Katolik kan, begitu. Secara keseluruhan saudara-saudari, video ini merupakan argumen apologetik Protestan yang kuat dalam menolak purgatorium dan mempertahankan prinsip sola fide serta sola scriptura. Minimal begitulah menurut Albert Rumampu. Nah, berikut ini mari kita sebagai anggota Gereja Katolik menanggapi tiap poin dari argumen tersebut beserta koleksi terhadap dan menunjukkan di mana salahnya Protestan itu ya. Salahnya di mana? Dan Protestan itu kurang refleksi. Mereka itu tiap hari sibuk serang Katolik, tidak mau serang diri sendiri. Padahal ajakan Kristus adalah mau jadi pengikut Kristus, sangkal diri dulu, pikul salib, baru ikut Kristus. Ini kamu bangun dan bangun langsung sangkal Gereja Katolik. Salah besar kan? Oke, poin yang pertama. Sola fide, benarkah hanya iman yang menyelamatkan? Gereja Katolik menolak gagasan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman tanpa perbuatan. Ya. Surat Yakobus bab 2 ayat 24 menyatakan, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dalam Matius bab 25 ayat 31-46, Yesus menekankan pentingnya perbuatan kasih dalam penghakiman terakhir. Kesalahan Protestan adalah Protestan sering mengutip Roma 3:28, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan hukum Taurat. Tetapi gagal memahami konteksnya. Paulus di sini membahas perbuatan hukum Taurat, bukan perbuatan kasih. Keselamatan dalam Katolik melibatkan iman yang bekerja dalam kasih. Galatia bab 5 ayat 6. Bukan iman kosong ala Protestan, pangku kaki, Yesus yang repot disalibkan di situ lalu dia masuk surga. Begitu. Kesimpulan, sola fide menyesatkan karena memisahkan iman dari perbuatan. Padahal Alkitab jelas bahwa iman harus diwujudkan dalam kasih dan ketaatan. Ini yang tidak ada di Protestan. Sorry ya. Yang kedua, kritik terhadap magisterium dan perubahan ajaran Katolik. Nah, magisterium gereja memiliki otoritas yang berasal dari Yesus. Magisterium Rumampu itu berasal dari 3 paus yang sampai sekarang tidak tergantikan itu. Matius bab 16 ayat 18-19. Apa tafsiran Protestan? Dipelintir lagi. Ajaran tidak berubah secara esensi, melainkan berkembang dalam pemahaman yang lebih mendalam, seperti dogma Tritunggal yang berkembang dalam konsili. Kesalahan Protestan, atau minimal si Albert ini, menganggap perubahan ajaran sebagai bukti kesalahan. Padahal pemahaman teologi memang berkembang seiring waktu tanpa bertentangan dengan kebenaran yang diwahyukan. Reformasi sendiri penuh dengan perpecahan dan perubahan doktrin di antara denominasi Protestan.
Jadi kesimpulannya, magisterium adalah bagian dari rencana Allah untuk menjaga ajaran yang benar, bukan sesuatu yang bisa dianggap salah hanya karena berkembang. Poin yang ketiga, sola scriptura. Sudah saya katakan sola scriptura ini tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis. Apakah Alkitab satu-satunya otoritas? Alkitab tidak pernah mengajarkan sola scriptura, tidak pernah. Itu ajaran abad ke-16. Sebaliknya, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 menyuruh umat berpegang pada tradisi lisan dan tertulis. Alkitab sendiri ada karena magisterium gereja yang menetapkan kanon kitab suci dalam konsili Hippo 393 dan Kartago 397. So, bagaimana dengan tradisi lisan Protestan ketika mengeluarkan 7 buku? Bagaimana dengan tradisi lisan Protestan ketika membatalkan hidup selibat? Jadi di Protestan itu tidak ada yang hidup tidak kawin demi kerajaan Allah. Mereka itu semua hidup demi kerajaan dunia, bukan? Kesalahan Protestan adalah tidak ada ayat yang mengatakan bahwa hanya Alkitab yang berotoritas, dan sola scriptura menciptakan subjektivitas dalam penafsiran, menyebabkan ribuan denominasi dengan ajaran yang berbeda. Padahal sola scriptura. Kesimpulannya, tradisi apostolik dan magisterium diperlukan untuk memahami Alkitab dengan benar. Semua orang bisa mengklaim dia paham Alkitab. Benar kosong deh. Benar menurut lu sendiri, siapa mau pilih lawan? Benar menurut lu dan kitab suci, ya sudah selesai. Lu mampu benar karena dia dan kitab suci. Bart Ehrman benar karena dia dan kitab suci. Bang Zuma juga benar karena dia dan kitab suci. Siapa mau korek dia? Ya kan? Nah, yang paling MBM yang korek-korek dia untuk debat. Yang keempat, purgatorium. Apakah api penyucian bertentangan dengan penebusan Kristus? Yesus menebus dosa, tetapi penyucian tetap diperlukan sebelum masuk surga. Protestan salah dalam kategori ya, penebusan dan penyucian, dua hal yang berbeda, saudaraku. Ya. Penebusan, penyucian, begitu. Wahyu bab 21 ayat 27, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Jadi kalau rumah tidak najis lagi, silahkan masuk ke surga. Tapi kan pengakuan rumah dan teman-teman kalian itu bejat total, bukan? Total depravity kan? Orang Katolik itu depravity, tapi bukan total depravity. Sorry ya, kalian datang dengan total depravity dan mau ajak-ajak orang Katolik supaya ikut total depravity. Bejat total, najis total kan? 1 Korintus bab 3 ayat 15 menyatakan bahwa seseorang bisa selamat melalui api, menunjukkan proses penyucian setelah kematian. Ya. Kesalahan Protestan adalah menganggap Yohanes 19:30 tetelestai sudah selesai sebagai bukti bahwa semua efek dosa langsung hilang, tetapi tetap mengalami penderitaan, sakit, dan kematian. Ya. Jadi orang Protestan tetap menderita, bukan tetap sakit, tetap mati. Padahal dosanya sudah diampuni, kok mati lagi? Yang kemudian mengabaikan ayat-ayat yang mendukung adanya penyucian pasca kematian. Itu kalau orang Katolik bilang, soalnya itu tafsirnya harus begini, harus menurut Protestan, jangan tafsir menurut Katolik. Banyak sekali ayat, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang Protestan mana peduli? Mereka kan menolak otoritas kan. Jadi orang Katolik bilang, ini tafsirnya begini, mereka tidak. Kami tidak mau. Ya, pokoknya kalau Protestan varian mana kami mau, tapi kalau Katolik kami tidak mau. Begitu. Protestan punya pikiran begitu ya. Yang berikut, kesimpulan purgatorium tidak bertentangan dengan penebusan Kristus. Purgatorium hanya bertentangan dengan tafsiran Protestan tentang beberapa ayat tertentu. Tafsiran Protestan tentang penebusan Kristus, termasuk doktrin inovasi penal substitution, doktrin inovasi dari Calvin tentang double predestinasi, doktrin inovasi tentang Kristus mengalami sengsara di api neraka dan seterusnya. Itu justru purgatorium justru memperjelas bagaimana keselamatan bekerja dalam kekudusan sempurna. Protestan kalau kita kadang-kadang tanya cara bagaimana, itu mereka blank. Ya. Pertanyaan yang belum dijawab oleh seorang Protestan pun itu adalah bagaimana ketuhanan Yesus menyelamatkan kemanusiaannya. Simsalabim, bukan? Coba tanya pendeta siapa sih? Bagaimana ketuhanan Yesus menyelamatkan kemanusiaannya? Karena kemanusiaan itu kan bukan sesuatu yang suci, dia tidak bisa duduk setara dengan Yesus dan ketuhanan. Tapi bagaimana caranya? Cluenya Maria Immaculata. Gitu. Oke, yang kelima,
Konsistensi ajaran Katolik versus Protestan. Katolik memiliki ajaran yang terstruktur dan berkembang secara logis sejak zaman para rasul. Protestan terpecah menjadi ribuan denominasi karena sola scriptura dan sola fide yang tidak konsisten. Nah, kesalahannya adalah pada tidak ada kesepakatan dalam Protestan tentang ajaran fundamental seperti baptisan, keselamatan, dan sakramen. Reformasi justru menyebabkan relativisme dalam iman Kristen. Jadi reformasi katanya, tapi nyatanya deformasi. Gereja Katolik memiliki kesatuan ajaran dan otoritas yang jelas, sementara Protestan terus-menerus mengalami fragmentasi teologis. Itu fakta, bukan insult. Ya. Kesimpulan akhirnya, saudara-saudaraku, Protestan melakukan beberapa kesalahan besar. Minimal Paus Albert Mampuk sebagai Paus Protestan versi apa, saya tidak tahu dia varian apa ya, kalau ada komen. Yang pertama, sola fide menyesatkan karena mengabaikan peran perbuatan dalam keselamatan. Ya. Saya sudah mengikuti beberapa apologet mereka putar sola fide, tapi akhirnya terima perbuatan juga. Jadi mau putar bagaimana, ujung-ujungnya perbuatan juga. Lu sudah buat apa-apa mau masuk surga, coba bayangkan secara logis. Sudah buat apa mau tinggal di Hong Kong saja, tidak bisa sola fide. Yang kedua, Protestan itu selalu menyerang magisterium tanpa memahami peran tradisi apostolik, karena mereka kan terputus dari tradisi apostolik ya. Jadi untuk mereka tradisi apostolik itu blank. Kenyataannya mereka memang tidak datang dari tradisi apostolik, jadi mereka akan mati-matian menyerang itu tradisi apostolik. That's it, by common sense. Kemudian sola scriptura tidak alkitabiah dan menyebabkan perpecahan, itu jangan nyata sekali. Semua orang sola scriptura, tapi semua orang ajarannya baku naik satu sama lain gara-gara sola scriptura. Kemudian sola scriptura, karena untuk banyak teman-teman Protestan yang sudah menyadari kesalahan sola scriptura, mereka berusaha lari ke sola scriptura, lainnya lari ke tota scriptura, yang sebaiknya kembali ke gereja Katolik, tidak usah malu-malu lagi. Kemudian yang keempat, menolak purgatorium tanpa memahami konsep penyucian dalam Alkitab. Ya, Protestan ini tahu apa tentang penyucian. Mereka kan total depravity. Ya. Total di sini muncul basis filosofisnya. Nominalisme sudah rusak selesai, tidak ada partisipasi metafisik. Ini kembali ke basis filosofis. Jadi kesalahan Luther itu adalah ketika gereja mau bergerak ke arah filsafat realisme, Luther menolak dan dia mau mempertahankan neoplatonisme yang dianut oleh gereja awal. Akibatnya jatuh ke dalam nominalisme. Ya, dan dari situ teologinya dibangun. Jadi Protestan tidak mengenal partisipasi metafisik. Yesus itu sendiri datang jadi manusia secara dalam arti tertentu manusia alien, tidak sama dengan kita sama sekali. Ya, bahkan dia masuk melalui Maria itu juga hanya masuk seperti air lewat selang saja. Itu teologi Protestan yang berbahaya, bidat sekali. Ya. Dan Yesus hanya salah seorang alien, dan dia tidak berpartisipasi dalam kemanusiaan yang kita miliki bersama. Lalu kemudian dia menjadi pengganti untuk kita semua. Yang kita yang rusak total ini hanya dipakaikan jubah menurut mereka, jubah lalu masuk di surga dalam keadaan total depravity. Jadi karena itu di surga tidak bisa buat apa-apa, karena tidak ada partisipasi metafisik dengan ketuhanan. Di surga cuma parkir doang. Ya, karena malu masuk surga sekarang, maka kasih mereka di freezer dulu. Kamu duduk saja di situ. Maka surga juga membuat apa? Parkir doang. Di sana nanti orang Protestan tidak minta kepada kamu, jadi tidak usah ke surga, parkir saja di freezer ini. Ada siap mesin freezer banyak-banyak, itu jiwa-jiwa orang Protestan ada parkir di situ, tunggu saat saat penghakiman terakhir. Jadi Protestan itu ruginya di situ. Kau mati selesai. Ya. Dan itu karena konsep antropologis yang salah. Konsep antropologi Protestan harus diperiksa. Mereka itu sebenarnya menganut antropologi apa sih? Sampai mati jiwa bisa tidur. Ya, bagaimana jiwa sebagai prinsip kehidupan ketika terpisah dari badan? Pertanyaan jiwa itu kemana? Tidurkah? Masuk freezer kah? Atau kemana? Ya itu. Menurut saya eskatologi Protestan tidak ada, kurang ya. Mereka terlalu apa dengan sola fide, one safe, always safe. Mereka tidak pikir tentang masa depan, sehingga mereka akhirnya menghapus kehidupan selibat kan. Ada yang tidak kawin demi kerajaan Allah. Protestan kawin demi kerajaan dunia, bukan gitu. Nah, yang kelima, kurangnya kesatuan teologi dalam Protestan
itu menunjukkan kelemahan doktrinal mereka sendiri. Jadi Paus Rumampu akan mengatakan lain, Joshua Teu mengatakan lain, Ernesto Sabrono lain lagi, siapa lagi, PS Ben lain lagi, Mikana lain lagi, Agatha lain lagi. So, tapi mereka tetap bersatu kalau soal melawan Katolik. Good job Protestan. Gereja Katolik dengan magisterium dan tradisi tetap mempertahankan ajaran yang utuh sejak zaman pra-rasul. Jadi poinnya di sini saudara-saudari, sepanjang sejarah gereja Katolik itu yang menghakimi bidat-bidat sepanjang sejarah. Begitu kamu yang jadi bidatnya, tentu saja kamu akan menolak penghakiman gereja. Bukan? That's by logic. Ya. Sepanjang sejarah gereja Katolik sudah menghakimi bidat-bidat. Dan Anda setuju sejauh Anda bukan bidat yang dihakimi itu. Begitu Andalah pelaku bidatnya, tentu saja dengan besar hati Anda menolak penghakiman gereja. Dan seperti biasa, semua bidat itu mengaku benar. Tidak ada bidat yang bilang, oke kami salah. Kalau dia sudah salah, dia kembali ke gereja Katolik. So, tunjukkan kepada saya bidat mana yang merasa bahwa ya kami salah, tapi kami harus salah. Tidak akan. Semua bidat itu benar, saudara-saudariku. Dan terakhir ini pandangan pribadi, bukan mewakili gereja Katolik. Protestan itu kumpulan semua bidat-bidat kuno yang telah dibuang oleh gereja. Luther itu membuka pintu air bidat. Jadi silahkan komentar dan berikan kepada saya varian Protestan apa yang kamu anut. Saya bisa memeriksa bidatnya apa saja di situ. Saya hebat kok soal dia juga. Jadi keep calm untuk teman-teman Katolik.